bukit dari Anjasmara yang dahulu pernah digunakan pasukan Mongol, di mana kemudian kedatangan 20.000 pasukan Mongol itu kemudian menjalin hubungan dengan pasukan Majapahit atas usul Arya Wiraraja atau Arya Adhikara. Memang Arya Wiraraja kita akui sebagai ahli strategi pada masa itu. Kembali lagi memainkan peranannya, itu kemudian setelah malam kemenangan Pesta Pora, jadi mabuk-mabukan dengan toa dan arak beras ya, itu malam hari itu pasukan Mongol benar-benar teler semua pasukan itu. Di tengah keteleran pasukan Mongol inilah kemudian sangkakala ditiupkan, pasukan Majapahit menyerang secara mendadak. Otomatis pasukan Mongol yang tidak siap siaga kalang kabut menghadapi sergapan pasukan Majapahit ini. Oke, kita lihat situasi yang konon katanya masyarakat itu tempatnya pelarian tentara Mongol. Guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kan. Ya, kita pelan-pelan menelusuri sejarah. Ya, kamera kita hadapkan ke sebelah kanan saya. Ini adalah saksi bahwasanya ini bukit dari Anjasmara yang dahulu pernah digunakan pasukan Mongol berlari-lari menuju sini. Dikira di atas sana itu arah menuju ke Mongol, ternyata salah arah teman-teman. Nah, kita tanyakan dulu sama Mas narasumber arkeolog muda. Permisi Mas. Iya. Bagaimana kisahnya pelariannya pasukan Mongol dari Majapahit itu? Iya. Sebenarnya jika kita melisik kepada sumber sejarah gitu ya, melisik tentang kekeramatan dari hutan Begagan Limo yang ada di selatan dari Mojokerto, tepatnya di lereng Gunung Anjasmara ini, sangat bernuansa dengan sejarah atau jejak pelarian pasukan Mongol pada masa awal-awal pendirian kerajaan Majapahit. Sebenarnya berdirinya Majapahit tidak terlepas dari keruntuhan kerajaan Singosari. Keruntuhan kerajaan Singosari tahun 1292 ini, yaitu kematian Raja Kertanegara ini, kemudian orang-orang yang setia dengan Singosari ini melarikan diri dan dalam kondisi kalah memang, sehingga pasukan Wijaya ini tinggal 500 orang, bahkan yang tersisa tinggal 12 orang saja yang kemudian minta pertolongan Arya Wiraraja atau Arya Adhikara, ahli strategi pada masa Singosari ini. Ini kemudian secara secara cerdik gitu ya, itu kemudian seakan-akan menyerah kepada Kediri yang saat ini sudah mengangkat diri sebagai Sri Maharaja Jayakatwang. Itu kemudian memerintah Jawa ini tahun 1292 sampai 1293 gitu ya. Kemudian meminta tanah Alasing Wong Tarik gitu ya, di pinggir Sungai Brantas. Ada jembatan apung di situ. Nah, tepat ketika pendirian Majapahit itu juga melatih pasukan secara rahasia dengan bantuan orang-orang Madura, itu terkumpul sekitar 5.000 prajurit Majapahit dan orang-orang Madura. Di sini bertepatan dengan kemudian pasukan Mongol yang hendak menghukum Raja Kertanegara yang telah melukai utusannya yaitu Mengki dengan memotong telinganya. Karena Singosari dipaksa kemudian tunduk kepada Raja Kubilai Khan. Ya mungkin bisa ditunjukkan Mas, itu bukitnya kok indah sekali itu. Nah, sambil kita vlog jalan ya, kita ditunjukkan sama ini narasumber kita, arkeolog muda Kang Ega dari Mojopahit Studi Club. Jadi suara gemericik sungai besar di Begagan Limo ini, termasuk hutan duriannya itu cukup luas sekali ya. Kemudian dikelilingi oleh pegunungan Anjasmara yang melingkar. Jadi tepat di sini itu sebuah lembah ya, lembah surga, lembah tersembunyi, lembah yang sangat misterius sekali. Di mana kemudian kedatangan 20.000 pasukan Mongol yang kemudian berlabuh di ujung Galuh, kemudian pelabuhan Canggu ini sementara dibuat siasat agar menjalin kerjasama oleh berarti ujung Galuh itu ada ya? Ya, ujung Galuh di sekitar Surabaya dan Sidoarjo saat ini itu pelabuhan internasional. Sebagaimana kemudian prasasti Airlangga yaitu Kamalagian. Itu kemudian sampai Canggu, saat ini juga menjadi desa Canggu di Mojokerto. Ya, itu juga pelabuhan besar dulunya.
itu kemudian menjalin hubungan dengan pasukan Majapahit atas usul Arya Wiraraja atau Arya Adhikara. Memang Arya Wiraraja kita akui sebagai ahli strategi pada masa itu. Itu kemudian bersama-sama gabungan pasukan Majapahit 5.000 dan pasukan Mongol serta pasukan Madura ini kemudian bersatu mengepung Kediri, Jayakatwang. Dari pagi sampai sore kemudian Jayakatwang menyerah di situ. Ya, jadi Kediri itu dikepung sama pasukan Mongol dan pasukan Majapahit ya? Iya. Kok bisa bersatu ya? Bagaimana itu? Kok bisa jadi satu? Pasukan Mongol awalnya adalah merupakan iklimnya iklim sedang dan kutub ya. Di sana itu daerah dingin, tidak mengetahui seluk-beluk tentang kondisi tropis yang panas dan gerah dan melelahkan tentunya, banyak nyamuk dan malaria. Ini tentunya pasukan Mongol itu perlu adanya sebuah masyarakat lokal yang bekerja sama untuk menunjukkan arah, kemudian geografi dari kondisi Jawa itu sangat perlu sekali. Ya, padahal pasukan Mongol kan senjatanya lengkap. Kok konon kisahnya itu seperti ada di tengah perjalanan tuh dihadang sama pasukan Majapahit begitu, atau dipatahkan setelah menang melawan Kediri begitu. Nah iya, disinilah strategi kecerdikan dari Arya Wiraraja ya, kembali lagi memainkan peranannya. Itu kemudian setelah malam kemenangan pesta pora, jadi mabuk-mabukan, jadi memang dijamu ya oleh pasukan Madura dan Majapahit ini dengan toa dan arak beras ya. Itu malam hari itu pasukan Mongol benar-benar teler karena iklimnya itu sumuk dan panas gitu ya. Ditambah minum-minuman yang panas, teler semua pasukan itu. Tapi ini merupakan salah satu strategi Majapahit. Di tengah keteleran pasukan Mongol inilah kemudian sangkakala ditiupkan, pasukan Majapahit menyerang secara mendadak. Otomatis pasukan Mongol yang tidak siap siaga kalang kabut menghadapi sergapan pasukan Majapahit ini. Oke, kita lihat situasi yang konon katanya masyarakat itu tempatnya pelarian tentara Mongol. Ini dulu itu konon katanya sungai ini besar Mas, karena zaman atau apa jadinya kecil. Jadi sungai-sungai besar ini memang nanti muaranya itu ke Sungai Brangkal atau ke sungai yang dekat dengan Sungai Brantas ya, dekat dengan Majapahit. Pasukan Mongol yang tidak tahu kondisi lokasi gitu ya, apalagi malam hari yang gelap dengan hutan tropis yang rimbun tentunya gitu ya. Ini kalang kabut melarikan dari ke segala arah. Arah yang dicapai itu yang sebenarnya seharusnya ke utara, ke Pelabuhan Canggu itu ternyata sebagian pasukan itu malah ke selatan dari Majapahit, yaitu ini arah selatan ya. Ke selatan, ke lereng Gunung Anjasmara. Ya, ternyata salah arah teman-teman. Ini lereng Gunung Anjasmara itu terlihat dari sini. Nah, itu adalah sungainya yang tempat pelariannya, dan itu atas itu loh bukitnya Anjasmara. Kelihatan sangat indah sekali. Indah sekali. Ya, yang dulu itu ada kisahnya Mesin yang punya murid Nini Raga Runting itu. Ya, di situ. Jadi dalam cerita Tutur Tinular ada kemudian pasukan Mongol, kemudian salah satu wanita Mongol yang bernama Meising itu ya, kemudian jatuh cinta, jatuh hati kepada warga lokal namanya Arya Kamandanu, seorang pendekar pada masa Majapahit awal gitu ya. Itu kemudian memiliki putri namanya Ayuandira yang tinggal di lereng Gunung Anjasmara ini, yang diasuh oleh nenek Raga Runting tentunya di padepokannya. Padepokannya tentu di sekitar lokasi ini saja. Sekitar lokasi ini ya. Teman-teman, kita hanya uri-uri budaya, mohon maaf kalau ada kesamaan nama atau tempat. Oke, kita tidak ada maksud apa-apa. Yang penting kita adalah salam merah putih, salam budaya. Ya, kita bersama Mas Ega melakukan perjalanan, mungkin ada serpihan sejarah atau apa yang bisa kita tuangkan. Nah, itu sepertinya ada batu, mungkin jejak-jejak kuno ada. Ya, memang bahwa pohon durian raksasa ini ya, durian raksasa ini. Ya. Ini ada beberapa batu ya, seperti semacam meja batu dengan kursi-kursinya ya, untuk duduk gitu ya, untuk duduk dan sebagainya gitu ya. Suasananya sangat
asli sekali dan Ya. sensitif serta rindang. Diduga memang pada masa kerajaan-kerajaan kuno tempat-tempat seperti ini itu untuk semacam mandala ya. Selain transfer ilmu secara rahasia, juga merupakan tempat untuk olah kanuragan oleh para empu-empu, para pujangga, dan para pertapa pada masa Majapahit. Dan ini teman-teman ada di lereng Gunung Anjasmara. Nah, banyak bukti-bukti batu sejarah yang tertulis di sini. Mungkin ada beberapa pasukan prajurit yang sempat menamakan namanya di batu-batu ini. Teman-teman, bagaimana kisahnya bisa kita ikuti kelanjutan dari vlog Kang Sutris dan Mojopahit Study Club yang selanjutnya. Salam Rahayu, salam budaya.